Selamat pagi semuanya. Mohon maaf sebelumnya barusan saya dipanggil ketua jurusan. Ada kabar, baru menerima kabar barusan. Jadi untuk jurusan DE akan bertambah program studi D4-nya. Dan yang tadinya hanya DEC di kelas kalian, ya, nanti DEB juga berubah menjadi D4. Ya, D4. SK-nya sudah turun dan saya juga ini hari Jumat sepertinya tidak bisa tatap muka ya istilahnya. Nanti akan saya berikan materi atau melanjutkan materi hari ini gitu ya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri materinya via Google Classroom dan bisa juga digunakan untuk mengerjakan tugas ya. Dikarenakan hari Jumat nanti saya diminta untuk mendampingi Wadir 1 ya, Bu Pipit untuk ke Jakarta untuk menerima serah terima SK surat keputusan perubahan upgrading D3 TPM, D3 DEB menjadi D4 RPM ya. Jadi nanti DEB dari teknologi perancangan mekanik akan berubah namanya menjadi rekayasa perancangan mekanik, dan kurikulumnya baru ya, lebih kurangnya seperti itu. Jadi hari Jumat saya tidak bisa mengisi kelas, jadi digantikan untuk belajar mandiri ya, kira-kira begitu. Terus nanti absennya seperti biasa ya, saya berikan juga. Oke, cukup jelas untuk yang informasinya untuk hari Jumat. Kira-kira gitu ya. Jelas Pak. Siap, jelas Pak. Jadi bukan libur ya, digunakan untuk belajar mandiri dan bisa mulai mengerjakan pekerjaan kelompok. Oke, sebentar. Jadi yang baru hadir ya atau telat, sekali lagi tolong mengisi link absennya ya. Jadi nanti saya tidak akan absen satu persatu untuk hari ini karena waktunya pendek. Silakan diisi di situ. Jadi yang tidak mengisi atau lupa ya nanti dianggap tidak hadir gitu ya kira-kira. Oke, saya coba share ya. Kalau yang jaringannya kurang jelas atau terbatas, di off kan juga nggak apa-apa ininya, layarnya. Oke, terlihat di layar Anda? Terlihat Pak. Ya. Kali ini, untuk hari ini kita akan membahas mengenai sambungan mur dan baut ya, seperti di jadwal. Untuk mur dan baut, dan nanti ada pendukungnya itu washer atau ring ya, itu termasuk ke dalam elemen pengikat ya. Jadi kita membahas
elemen yang pertama, yaitu pengikat ya. Nah, di elemen pengikat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu elemen yang dapat dilepas pasang ya, dan elemen yang tidak dapat dilepas pasang. Ini harusnya ya. Jadi perlu, kalau elemen yang tidak dapat dilepas pasang itu perlu perlakuan khusus ya untuk menggantinya ya atau memasangnya. Jadi yang termasuk ke dalam elemen pengikat yang dapat dilepas pasang adalah alat pengikat atau fastener berulir ya, atau berdrat ya, yang meliputi baut, skrup, stud, dan mur. Nanti kita akan lihat bedanya bentuknya seperti apa. Mungkin kalau yang sudah sering berhubungan mungkin sudah tahu ya, tapi kita akan lihat baut, skrup, stud, mur itu kira-kira bentuknya atau jenisnya itu berbagai macam ya, kira-kira begitu. Yang berhubungan dengan elemen pengikat tersebut adalah, nah ini yang tambahannya itu washer atau ring ya, lalu jenis ring juga snap ring, pin spy atau key, dan cutter pin. Nah, di sini titik yang paling lemah pada sebuah benda yang dirakit ya, itu adalah pada pengikatannya ya, atau elemen pengikat atau fastener ya. Nah, oleh sebab itu untuk fastener sendiri ya, kita dalam memilihnya atau merancangnya itu harus mengetahui kekuatan si pengikat yang baik yang yang bisa dilepas pasang atau yang tidak bisa dilepas pasang ya. Nah, selanjutnya alat pengikat ini ya, harus digunakan dengan benar ya, sesuai dengan kegunaan atau fungsinya. Dan untuk mur serta baut ya, yang merupakan alat pengikat mekanis yang paling umum. Nah, ini pengencangannya menggunakan ukuran torsi yang tepat ya untuk menggunakannya. Jadi tidak sembarangan untuk mengencangkan ya, karena beresiko merusak ulirnya sendiri gitu ya, malah jadinya tidak kencang ya, kira-kira gitu. Nah, kekuatan alat pengikat atau fastener seperti tadi ditentukan oleh yang pertama itu ketebalan atau diameternya dan bahan pembuatnya ya. Jadi bahannya ini bisa berbagai macam ya, tidak hanya satu bahan. Nah, ini akan berpengaruh kepada kekuatan dari alat pengikat ini. Jika perlu meningkatkan kekuatan alat pengikat ya, alat atau fastener, Anda harus memperbesar ukurannya atau pilih yang sama ukurannya tetapi terbuat dari bahan yang lebih kuat ya. Jadi tergantung fungsinya ya, kita mau pasang fastener ini untuk mengikat apa gitu ya. Ya, kalau di sini kan dia bilang bermainnya di ukuran yang besar atau, nah kalau ukuran yang besar berarti kan akan mempengaruhi berat ya. Jadi kalau cuma 1-2 mur ya atau baut gitu ya,
itu yang nggak masalah. Tapi kalau di dalam satu komponen atau satu mesin itu ada banyak mur dan baut, nah itu akan terjadi menambah berat gitu ya. Nah, dan dimensinya akan mempengaruhi area dari komponen atau dari perakitan mesin tersebut. Nah, kalau hal-hal tersebut terpengaruh, ya kita tidak mau menambah berat dan areanya jadi sempit gitu ya. Nah, kita bermainnya di material ya dari yang digunakan untuk membuat mur dan baut ini. Jadi perlu diingat sekali lagi, itu kalau memilih mur dan baut itu, kalau ingin kuat, ukurannya diperbesar, tetapi kalau areanya atau beratnya ingin tidak bertambah banyak, ya kita pilih bahan yang lebih kuat. Kalau bahan yang lebih kuat, nah ini akan berpengaruh ke ekonomis. Jadi semua hal tersebut harus dipikirkan. Nah, di bawah ini adalah sebuah diagram dari beberapa mur baut, stud, dan washer yang biasa digunakan, yang nantinya Anda sendiri akan berhubungan langsung ya. Pasti ini kalau dalam merancang setidaknya pasti ada yang harus dipilih gini ya, salah satu ataupun salah dua atau salah banyak. Mau hanya sekedar mur dan baut saja atau ada kombinasi tambahan dengan ring, ini tergantung fungsinya. Ring itu nanti kita lihat fungsinya untuk apa. Sepertinya kedepannya untuk teori. Oke, kalau suara saya tidak jelas atau ada ini, tolong diingatkan ya. Baik, Pak. Oke. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis mur dan baut, ya. Nah, ini akan dikenalkan mengenai yang namanya ulir, ya, prinsip dasar ulir. Mungkin di GTM pernah ya disinggung mengenai ulir. Kalau saya boleh tanya ya, antara ulir dengan alur bedanya apa? Oke, pembahasan ulir dari halo? Itu ada 4 bahasan. Ada yang tahu? Ulir dengan alur gimana? Kalau ulir kan Pak untuk pengikat dari mur atau ulirnya. Kalau alur? Kalau alur itu kayak apa? Lekukan dari benda kerjanya gitu. Ya. Nah, biasanya kalau itu juga. Kalau alur itu kan biasanya hanya satu tampak gitu aja ya di bagian itu. Tapi kalau ulir yang bisa Anda baca di situ ya, jadi alur yang melingkar sepanjang ya yang ditentukan di mur atau baut atau lubang ya. Ada juga lubang berulir gitu ya. Jadi dalam komponen dibuat lubang yang berulir. Jadi kalau ulir sendiri yaitu garis atau alur yang melingkar ya, melilit pada silinder atau lubang ya, yang mempunyai sudut kisar atau uliran tetap. Nah, ulir atau drat ya dipakai secara luas dalam industri untuk tujuan berikut ya. Yang pertama itu yang jelas itu untuk fungsinya untuk mengikat ya, atau fastening seperti yang kita bahas sekarang ya. Komponennya atau elemennya itu berupa baut, skrup, stud, dan mur ya.
digunakan kalau untuk mengikat itu berarti dia menahan ya, menahan komponen-komponen yang baik yang dirakit atau ditempatkan agar selalu berada dalam posisinya ya. Misalnya baut-baut kepala silinder ya, atau silinder head ya. Nah, itu biasanya menggunakan difungsikan sebagai fastening atau pengikat. Lalu ulir sendiri bisa digunakan untuk melakukan penyetelan ya, adjustment ya, perpindahan posisi komponen atau part untuk membuat jarak kerenggangan atau preload, yaitu kerenggangan valve atau tape. Lalu yang ketiga, ulir sendiri ini untuk pengukuran atau measurement ya. Misalnya kalau Anda di micrometer gitu ya, itu bisa Anda lihat di situ kan. Jadi dia akan maju mundur untuk melakukan besar atau kecilnya mikrometer gitu ya. Nah, berikutnya adalah ulir sebagai pergerakan atau movement untuk merubah gerakan berputar menjadi gerakan linier atau memanjang ya, yaitu contohnya fish atau tagem atau Anda ragum ya. Nah, ragum itu kan bergerak dari yang rahang tetap dan rahang bergeraknya. Nah, itu yang rahang bergeraknya itu biasanya pakai ulir. Nah, kalau ini ulir ya, tujuan-tujuan ulir. Yang berikutnya adalah mengenai macam-macam ulir ya. Jadi macam-macam ulir itu bisa dibagi ke dalam beberapa macam ya. Misalnya ulir yang dilihat dari bentuk profil alur. Nah, ini ada ulir segitiga, ulir segi empat, ulir trapesium, buttress, dan ulir bulat. Oh ya, sebelumnya saya kemarin saya sudah ngirimkan lewat ini ya, Google Classroom ya. Sudah Anda lihat belum? Sudah Anda buka? Halo? Sudah, Pak. Oke, sambil dilihat ya. Jadi nanti Anda bisa lihat juga di situ. Anda bisa cocokkan juga ya, materinya di situ untuk elemen mesin 1. Elemen mesin 1 untuk sementara masih sampai dengan pengikatan ya, ditambah sedikit mengenai pegas di situ. Ada tiga buku, nanti saya berikan satu-satu dulu. Itu elemen mesin yang satu yang sudah saya berikan. Nah, di situ juga Anda nanti akan bisa lihat bagaimana sih bentuknya ulir segitiga, ulir segi empat, atau ulir trapesium ya. Itu nanti bisa lihat di sini. Nah, setelah dari bentuknya, yang berikutnya, ulir dapat dilihat dari banyaknya jalan uliran. Jadi dibagi dua, dari banyaknya jalan itu ulir, ada ulir tunggal, di mana ulir tunggal itu dalam satu silinder atau satu lubang hanya terdapat satu uliran yang melingkar. Lalu ada ulir jalan yang jalannya majemuk ya. Ulir majemuk dalam satu silinder terdapat dua atau lebih ulir.
bisa 2, bisa 3 gitu ya, untuk jalannya. Nah, berikutnya macam ulir dilihat dari arah gerak ulir. Arah gerak ulir itu gerak berputarnya itu ada 2, ulir kanan dan ulir kiri. Ulir kanan ya searah jarum jam. Ya, kalau jarum jam itu kan ke kanan, dan ulir kiri itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dari sini ini berlawanan arah antara amok dan kristalis. Di sini karakteristik produknya tembus pandang. Ini itu masuk amok. Sedangkan kristalin itu tidak tembus pandang, goblok. Ya. Makanya di piramida amok ini. Lalu berikutnya adalah ulir yang dilihat dari cara pengerjaannya, ya, cara pembuatan ulirnya. Yang pertama itu menggunakan ulir yang dibuat menggunakan mesin, ya. Dan yang kedua ulir yang dikerjakan dengan tangan atau sney dan tap. Mungkin kalau yang sudah praktek di bengkel membuat lubang atau poros berulir, itu kira-kira pakai 2 alat ini ya, sney dan tap. Dari sepotong plastik ini biasanya diracik disatukan. Nah, ini berdasarkan bentuknya ulir dilihat dari bentuk profil, ya, tadi V atau segitiga, ya. Ya, bentuknya kira-kira seperti ini. Lazimnya digunakan pada baut, skrup, dan stud. Ya. Lalu ukurannya nanti kita lihat bagaimana cara melihat ukurannya. Ya. Lalu yang bentuknya yang berikutnya adalah persegi. Ya. Nah, ulir persegi biasa digunakan untuk meneruskan putaran gerakan pada mesin. Nah, berikutnya adalah bentuk ulir yang membentuk puncak atau acme. Nah, ini biasanya lebih kuat, ya, cekamannya daripada bentuk yang persegi, dan paling sering digunakan pada skrup utama dari sebuah mesin bubut. Nah, berikutnya adalah bentuknya buttress atau trapesium. Ya, ulir ini digunakan jika skrup sedang digunakan untuk memberikan tekanan yang besar dan hanya pada satu arah. Ya. Nah, ulir ini biasanya digunakan pada ragum, ya, yang memerlukan daya cekam yang kuat. Jadi kalau ragum, ya, biasanya pakainya bentuknya yang seperti ini, yang trapesium. Nah, keuntungan dengan menggunakan sambungan atau pengikatan ulir, ya, yang pertama itu adalah mempunyai kehandalan tinggi dalam operasinya. Ya. Jadi kan tergantung kebutuhannya, apakah dia butuh yang cekamnya kuat atau butuh yang lebih presisi. Nah, itu bisa diandalkan, ya. Terus juga bisa dia dilepas pasang gitu kan. Nah, jadi dia di sini dia mempunyai kehandalan yang tinggi dalam operasionalnya. Lalu keuntungannya yang kedua adalah sesuai untuk perakitan dan pelepasan komponen. Jadi kalau komponen-komponen yang diikat itu nantinya
perlu perawatan gitu ya, dan atau perlu ya perawatan itu dalam arti bisa saja diganti atau bisa saja dikencangkan atau diatur gitu ya. Nah, sebaiknya memang menggunakan sambungan ulir atau yang bisa dilepas pasang. Nah, yang ketiga adalah suatu lingkup yang luas dari sambungan baut diperlukan untuk beberapa kondisi operasi. Ya tadi ya. Lalu yang terakhir, untuk sambungan ulir itu menguntungkan karena lebih murah untuk diproduksi dan lebih efisien. Ya. Karena ya hanya kita menentukan ukurannya, lalu kita pasang, dan pemasangannya pun hanya membutuhkan satu alat saja mekanis ya, tidak perlu alat tambahan. Beda halnya dengan sambungan yang tidak dapat dilepas pasang. Misalnya kita ambil contoh pengelasan gitu ya, itu kan butuh peralatan yang banyak ya. Tetapi selain keuntungan juga ada kerugian ya, ulir. Nah, konsentrasi tegangan pada bagian ulir yang tidak mampu menahan berbagai kondisi beban. Ya, tidak semua beban gitu ya yang bisa ditahan untuk sambungan ulir ya. Jadi kalau Anda yang sudah tahu ya, kan beban juga ada beban beban statis dan beban dinamis ya. Jadi yang bebannya hanya diam dan beban bergerak gitu ya, atau bergetar ya, atau beban arahnya. Itu juga tidak semua ulir bisa mampu menahan tersebut ya. Ya, tadi kalau butuh kekuatan yang besar ya, sebesar apa kalau mur bautnya gitu ya. Tadi kan kita mainnya di ukuran ya, harus sebesar apa. Kalau materialnya harus yang kuatnya seperti apa. Nah, itu juga termasuk ke dalam kelemahannya ya. Jadi di sini kelemahannya atau kerugiannya itu bersangkut paut pada konsentrasi tegangan. Dan juga kalau ulir sendiri, ya tadi saya singgung tadi mengenai dia penambahan berat karena dia menambahkan komponen di situ. Baik hanya murnya saja atau bautnya saja atau keduanya saja, atau ditambahkan lagi untuk di tengahnya itu pengikatnya itu pakai ring. Nah, ulir sendiri itu kan pasti ada dua ya. Jadi ulir luar dan ulir dalam ya. Jadi ulir luar itu baut ya, ulir luar itu baut, yang ini yang silinder ya. Ulir dalam atau lubang ya, itu murnya. Jadi male dan female-nya gitu ya. Jadi membedakannya, kalau ulir luar itu baut ya, bentuknya silinder. Kalau ulir dalam mur ya, di dalam sini, di dalam lubang. DPE itu apa tadi? Ada nomor 2 tadi ada nggak? Botol apa? Oh, body lotion ada di situ ya, nomor 2 ya. Oke, lanjut. Bentuk ulir adalah kurva spiral yang terjadi apabila pada sebuah silinder
dililitkan sebuah lembaran berbentuk segitiga. Nah, ini perumpamaannya ya. Jadi ada silinder, kalau dililitkan gitu ya, nah itu akan membentuk spiral ya. Nah, kalau ini kan berarti kan ulir sendiri itu dibuat ya, pengurangan pemakanan benda kerja yang dirubah menjadi ulir ya. Baik yang silinder maupun yang lubang. Nah, bisa saja berbentuk segitiga atau berbentuk yang lainnya ya, yang tadi ada trapesium, persegi, dan lainnya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini ya, nah, diameter ini silinder ya, atau ya silinder. Yang dinamakan D itu berarti yang terendah ini ya, yang dalamnya, jadi diameter kisar ulir atau diameter tengah ulir, yang rendah atau yang dalamnya. Berapa diameternya? Nah, ini kalau ditanyakan diameter kisar ulir ya ini yang ditunjukkan. Lalu ada sudut kisar ulir, ini sudutnya. Nah, kalau besaran kisarnya sendiri ya, berarti kan ini dari yang segitiga terendah sampai yang terlebarnya berapa di sini. Nah, ini besar kisarnya, kisar ulir. Kalau dirumuskan ya lebih kurangnya seperti ini ya. Tangent alfa, kalau kita mau cari sudutnya berapa ya. Kisar ulir ya, atau tingginya ini dibagi keliling lingkaran. Kira-kira begitu. Jadi perlu dipahami untuk penggambarannya seperti itu. Nah, ini konstruksi geometri ulir ya. Ulir luar, baut ya. Silinder yang dibuat ulir. Nah, bisa dilihat di sini keterangannya geometri ulir ya. D itu berarti diameter luar baut dari puncak ke puncak ya berarti ya. Lalu D2 diameter tengah baut, lalu D1 diameter dalam baut. H-nya sendiri adalah tinggi profil ulir dari yang puncak di sini sampai ke lembah terendahnya. Ini H atau tinggi profil. Lalu beta sudut profil. Ya, ini profilnya ini membentuk sudut berapa ya, dari puncak ke puncak atau lembahnya ini membentuk sudut berapa sudutnya. Toples biasanya. Kalau P berarti apa tadi? Terus yang sebentar lagi Jarak antar ini Pak, titik tertinggi. Apa namanya? Kisar Pak. Kisar ya. Kisar. Bukan kaisar, kisar. Nah, kalau diameter ulir dalam ya, atau mur ya. Nah, ini bentuk diameternya seperti ini ya, hampir sama, cuman dia posisinya di dalam gitu ya. Ada D1, D2 dan D ya, diameter luar ulir. Nah, biasanya kalau di katalog itu akan ada keterangan. Anda sudah dapat katalog seri 0 nggak? Sudah Pak. Sudah Pak. Pernah dibuka kan? Ada ulir. Iya Pak. Ya. Nanti coba lihat, Anda cross check ya, Anda cocokkan di situ. Jadi dalam penentuannya ya, diameternya berapa, panjangnya berapa, ya nanti pemilihannya di situ. Saya mau pakai ukuran yang mana gitu kan.
botol minum ada ya nomor 7 ya. Nah itu apa? Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya saja ya. Puncak, lembah, atau akar, tengahnya atau kemiringannya, lehernya, gitu ya. Apa? Nah, itu sudutnya. Ini ya, jenis plastiknya. Nah, ini kalau ini adalah ulir luar, Nah, yang ini ulir dalam. Atas ini bisa akrilik, bisa nilon, bisa PC, Ini bagian ulir ya. Ini ulirnya bentuknya trapesium ya, bentuk trapesium ya. Kisarnya itu bisa diukur baik dari lembah ke lembah, titik tengah, ataupun tadi ya dari puncak ke puncak, itu kisarnya atau P. bisphenol A itu BPA itu jenis racun. tinggi ulirnya itu bisa kita tentukan juga. Di luar itu ada nggak? Ada ya. Baik. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan nggak dari sini? Sumber ini sebetulnya apa sih gitu? Namanya gimana? Ini atau yang keramik? Ini ya. Oke. Good. Ya. Kisar itu juga berarti bisa disebut, kalau dilihat dari penggambaran ini, bisa disebutkan juga sebagai jarak atau pitch ya, ulir ya, dari jarak atas suatu puncak ya, antar puncak yang sama pada ulir yang berdampingan. Nah, ini maksudnya adalah kalau bahasa drat itu biasanya bahasa di lapangan ya. Seharian ini bisa pada saat pembuatan. Pada ulir metrik ya, pitch diukur dalam satuan milimeter, yaitu jarak dari puncak ulir satu ke puncak ulir yang kedua di sini. Pada ulir imperial ya, ulir yang diukur dalam ukurannya inci ya. Nah, biasanya ulir yang kita biasa gunakan adalah ulir metrik. Biasanya simbolnya itu depannya ada huruf M. Nanti akan kita lihat. Biasanya lebih rendah. Contoh. Nah, untuk imperial pitch-nya dispesifikasikan dalam per inch, yaitu jumlah drat dalam 1 inch ya sama. Kalau yang metrik dengan milimeter, kalau imperial dengan inch. Nah, ini ulir single start ya, memanjang sepanjang baut tersebut ya, dari awal sini. Arah dan pitch-nya sama, sebagian besar baut dan stud adalah drat single. Nanti bedanya baut dengan stud apa ya? Baut dan stud. Ada yang tahu bedanya baut dan stud? Oke. Kita lanjut ke slide yang tadi ya, ada simbolisasi. Oke, sebelumnya saya harus kasih dulu nih, kita masih dari simbolisasi soal perjanjian dan ini ya, ini.
Jadi Ya, siapa? kalau dilihat dari sejarahnya kenapa ada pencantuman perdana tersebut, itu plastik yang bisa didaur ulang, kan ada recycle kan. Nah, kode 1, 2, 3, 4, nah, kode angka ini diterbitkan oleh SPI, Society of Plastic Industry. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, SPI ini mengeluarkan namanya RIC, ini RIC. 1 sampai 7 ini RIC. Nah, ini ulir berdasarkan arah putarnya ya. Jadi tadi di awal tadi macam ulir berdasarkan arah putarnya itu ada ulir kanan dan ulir kiri ya. Ulir kanan itu searah jarum jam, ulir kiri berlawanan arah jarum jam. Yang menggunakan bahan plastik ya, jenis-jenis itu. Jadi kalau kita ini kira-kira bentuknya dari ulir ya. Nomor RIC ini. Nah, kalau di gambar teknik, kalau Anda menggambarkan ulir bukan seperti ini ya. Ada caranya kan, bentuknya garis ya. Tidak digambarkan ulirnya gini gitu ya. Kalau Anda tolong gambarkan ulir gitu. Kalau bentuknya 2 dimensi ya, atau gambar kerja. Beda halnya kalau Anda diminta gambarkan komponennya secara 3 dimensi. Nah, dalam penulisannya kalau ini ulir kanan, biasanya ini seperti ini, M itu berarti matriks, ukurannya ya tanpa belakang. Tapi kalau ulir kiri, nah ini M metrik, ukurannya ditambahkan LH keterangannya, berarti left hand. Jadi arah putarnya itu ke kiri atau berlawanan jarum jam. Nah, selanjutnya ada ulir berdasarkan ulir putarannya. Ada 2 yang jalur ya, berdasarkan jalur ya. Yang ada yang tunggal ya, ada yang majemuk tadi kan. Majemuk sendiri bisa ada yang 2 atau lebih dari 2 ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kalau ulir tunggal ini bentuknya seperti ini. Kalau yang bentuknya ke kanan ya, ini ke kanan ya. Kalau ini yang ke kiri, ulir triple yang ke kiri. Ulir triple dengan 3 awalan di ujungnya sini nanti awalan. Pada ulir jamak ya, atau ulir majemuk dengan sedikit putaran ya, nah ini akan mengakibatkan makin cepat ya, atau sedikit putaran dalam untuk menempuh jarak yang lebih panjang. Jadi kalau Anda contohnya itu pada pulpen, kalau Anda punya pulpen yang ya, beberapa pulpen ya, nggak semua pulpen punya ulir majemuk. Coba Anda perhatikan, Anda cari ya. Beda harganya ya. Keuntungannya itu ya untuk mendapatkan jarak. Pasti mereka punya alasan. Kalau jaraknya sama, dia pakai ulir majemuk, dia akan lebih cepat. Karena manufacturing itu tidak terlepas dari upaya untuk menambahkan nilai. Nah, ini bentuk ulir ya. Tadi macam ulir berdasarkan bentuknya. Ada yang segitiga, trapesium, buttress, dan bulat.
segitiga ini cocok untuk buat pemegang ya. Puncaknya ulir segitiga itu kecil ya. Sangat baik untuk kekuatan pemegang yang besar. Gesekan antar tusuk cukup besar dan menimbulkan pengunci yang efektif pada gang yang kecil. Maka kemungkinan baut terlepas akan berkurang sebab penampang yang besar pada pada dasar ulir memperkuat ulir segitiga. Itu kalau segitiga. Nah ini ulir segitiga yang distandarisasi ya, bisa jenisnya ulir matriks, ulir Whitworth, ulir halus, ulir pipa, dan ulir baja. Ulir matriks ya, ini ukurannya dalam milimeter tadi, M berapa gitu ya. Pada dasar dan ujung ulir diberikan radius untuk menghindari takikan. Takikan itu apa ya? Apa ya? Itu bandingkan yang di tajam, bukan? Nah dari ini itu sendiri mungkin bisa menjadi nanti Anda cari coba istilah takikan. Karakterisasi material kita kan bicara materialnya PP padahal sama-sama PP. Lalu berikutnya ulir Whitworth ya, masih di dalam ulir segitiga ya. Kalau ulir matriks itu sudut ulirnya 60 derajat, kalau sudut ulir Whitworth itu sudut ulirnya itu 55 derajat ya, sudutnya di sini. Jarak puncak dibuat dengan jumlah gang tiap inci. Biasanya satuannya inch. Nah penulisannya seperti ini. W atau Whitworth 5/8 inch. Berarti diameternya 8 inch diameternya. Beda komposisi material kan sama PP. Tahu bunyinya ya. Apa ada yang ingin menyampaikan lagi misalnya? Oke, silakan Rio, Mas. Nah itu dia. Coba jelasin gimana Rio? Nah ini ulir halus ya. Ulir halus mempunyai jarak puncak atau kisar yang kecil. Itu jauh lebih murah ya jadinya. Jadi semakin kecil ininya ya jarak kisarnya ini, jarak puncaknya. Materialnya sama kan? Dan tidak dalam. Ya. PP atau apa yang berasal? Nah ini biasanya berguna untuk dinding yang tipis. Produknya apa yang nanti dihasilkan dari hasil? Nah kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi ini ulir yang umum, yang metrik biasa dengan metrik yang halus. Ya. Jadi tidak terlalu dalam ini ya? Lembahnya. Jadi bentuk pelet kembali ya. Dan puncaknya lebih kecil lagi. Contoh tulisannya berarti seperti ini. M50 kali 2 artinya ulir halus metrik diameter 50. Jarak puncaknya hanya 2 mm. Jadi sih kalau M50 saja ini kan ada jaraknya berapa? Misalnya M80 ini 6 gitu ya. Nah ini kalau juga Whitworth penulisannya seperti ini ya. Jadi ada belakangnya dikali berapa. Itu untuk ulir halus. Ada yang rasa kelihatan? Itu gambarannya ulir kasar dan ulir halus. Bahwa kualitas suatu produk itu ditentukan dari
materialnya itu sendiri atau bahan bakunya sendiri. Bahan bakunya seperti apa? Nah, di situ ada teknologi namanya material processing. Nah, termasuk berikutnya jumlah gang. Material processing Tadi ulir tunggal dan majemuk sama ya. Nah, kalau kisar, jarak antar center profil ulir yang berdekatan diukur sejajar sumbu poros. Kalau gang berarti jarak antar center profil yang bergerak satu putaran penuh diukur sejajar sumbu poros. Kalau di ulir tunggal berarti yang namanya gang itu sama dengan kisar. Tapi kalau di ulir majemuk, ya ini bentukan gang itu ya, ini beda apa namanya, beda ulir ya. Ini misalnya ulir ke-1 ini kedua ya. Tapi kalau kisar itu diukurnya dari satu ulir saja ya. Ulir yang pertama atau kisar ulir kedua berarti dari sini ke sini. Ini kalau contoh penulisan pada ulir bentuk trapesium ya, TR 10 kali 6 P3. TR itu menunjukkan bentuknya trapesium, lalu diameter luar ya, berarti ini kalau yang berhubungan kalau yang dicantumkan berarti adalah diameter luar, berarti diameter dari puncak ke puncak ya, paling luar ya. Berapa? Misalnya 10, lalu 6 itu berarti apa namanya tadi? Yang ini kisarnya ya, kisarnya itu 6. Kalau ini diameternya 6 itu kisarnya, P itu ini yang ini ya, yang bentuknya majemuk. Ya itu yang bentuknya majemuk ya. Jadi 6 itu ukuran kisar, lalu P itu pitch, nah 3 itu ukuran gangnya. Jadi ukuran gangnya yang ini. Ukurannya gangnya 3, ukuran kisarnya 6. Sebenarnya ya tadi plastik-plastik yang bisa diurai di alam, nah itu sudah. Nah, ulir sebagai pengikat ya, ciri-cirinya seperti ini. Pada saat bekerja ikatan ulir diam, jadi dia hanya sekali ya. Jadi apakah dia dipasang, diikat, atau dilepas, ya udah itu aja. Biasanya ukurannya kisarnya kecil. Nah, ini sudut kisar ulir, ini A plus minus 1,61 derajat self locking atau mengunci sendiri. Lalu profil ulir yang digunakan biasanya metrik. Nah, di sini digunakan untuk mengikat dua komponen atau lebih ya, dengan atau tanpa menahan gaya ya. Bisa saja dia diam saja hanya untuk menutup ya, atau menyambung gitu. Atau dia juga menerima gaya, menahan gaya ya. Nah, bentuknya seperti ini, ulir pengikat ini mencocok untuk konstruksi yang dilepas pasang. Nah, biasanya untuk pemegang, penutup, ya, penyetel, penyambung, dan sebagainya. Nah, untuk pengikat sendiri, tipe ulirnya itu biasanya ulir isometrik normal, ya, yang
kisarnya Itu udah dijawab. biasa dan juga ulir isometrik halus Lah yang ya. harus tergantung Yang tadi aliran. yang M10 kali 2 ya. Berarti ada kalinya, kali berapa. Ini lebih pendek gitu ya. Karena PET itu satu, Lalu ulir maka kali gitu ya. iso inch juga. Kalau misalnya ada yang kedua itu adalah Nah, selain tadi ini gambarannya untuk ulir sebagai penggerak ya atau spindle. Nah, ulir penggerak ini mempunyai ciri-cirinya pada saat bekerja dia bergerak. Jadi berputar. Biasanya kalau Anda mesin bubut gitu ya. Nah, ini kalau Anda mengatur makin maju gitu kan, atau mesin fresh itu juga ada ya. Nah, itu menggunakan ulir sebagai penggerak ya. Biasanya ukuran kisarnya itu besar, sudut kisarnya itu sudut kisar ya, sudut kisar ulir plus minus 4,23 derajat. Biasanya menggunakan jenis ulir bentuknya itu trapesium dan segi 4. Kalau pengikat tadi biasanya segitiga, kalau ini trapesium dan segi 4 ya. Nah, untuk ulir penggerak spindle ini digunakan untuk mengubah gerak lurus menjadi gerak putar atau sebaliknya ya. Kalau ini kan berarti gerak putar menjadi gerak lurus ya. Jadi mengubah gaya keliling yang kecil ya, menjadi gaya memanjang yang besar. Sini untuk ulir penggerak. Tetapi yang menjadi perhatian, kalau ulir sebagai penggerak seperti ini mempunyai kelemahan, yaitu sering mengalami keausan ya. Jadi lebih cepat aus atau habis ya, karena bebannya berat dan menimbulkan kelonggaran karena dia bergerak terus ya. Yang menimbulkan kelonggaran yang besar antara pertemuan profil ulir ya. Ada galon nih di rumah. Pertemuan antara profil ulir luar dan ulir dalam. Jadi bisa saja diameter tengah ulir luar dan ulir dalamnya tidak lagi sesumbu. Nah, tetapi di sini juga untuk menghindari keausan itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Ya untuk dipakai kembali itu untuk reuse. Nah, kalau untuk menghindarkan aus ya, itu biasanya kita harus memperhatikan beban ya. Beban yang terjadi harus benar-benar diperhatikan, apakah bebannya itu merata pada semua permukaan profil yang profil ulir ya, yang saling bersentuhan ataupun tidak ya. Jadi bebannya di sini apakah dia merata atau tidak. Lalu bisa saja dengan memperbanyak jumlah gang yang tadinya gang tunggal ya, diubah menjadi ulir dengan gang majemuk ya. Nah, dalam pembuatan ulir yang untuk spindle atau penggerak ini, pembuatannya itu harus pada mesin yang sama ya. Jadi diusahakan tidak beda mesin gitu ya. Kalau menggunakan pembuatannya menggunakan mesin ya. Jadi agar kelonggarannya nanti sama. Tapi ya propertinya berbeda. Anda banding pasti pecah. Udah pernah nyoba belum galon dibanding? Nah, ulir atau spindle ya, ulir penggerak atau spindle ini biasanya bahannya itu terbuat dari baja ya,
baik yang Ada yang pecah. dikeraskan Bocor. ataupun yang tidak melalui proses pengerasan. Berbeda tuh. Itu Jadi kan supaya untuk wajib dibuang ya, mengurangi jangan ditambal ya. kehausan Jadi juga. ditambal terus digunakan diulang lagi, jangan itu. Kalau udah pecah, udah Nah, itu tergantung tanda-tanda pembebanannya istilahnya. ya. Jadi Memang dalam prosesnya seperti itu. Biasanya dari baja yang dikeraskan atau tidak dikeraskan, atau Walaupun baja memang paduan, wajar ya, campuran, dalam atau proses baja wajar yang bukan jika paduan. jatuh dari ketinggian 1 meter karena kan Anda angkat, bukan memang sengaja mau dipecahkan gitu, mau dilempar, lah itu beda tuh. Gitu. Karena proses distribusi air galon pun sendiri itu kan keras gitu. Jadi distribusinya keras banget. Maksudnya keras Nah, itu gimana? Anda bayangin, ini juga harus diperhatikan orang ya. yang Biasanya dalam kalau ulir yang bergerak atau spindle seperti ini, untuk bagian mur ya, atau yang lubangnya ini akan lebih keras dibandingkan dengan spindlenya. Jadi kita lebih mudah membuat atau mengatur pembuatan ulir luar ya yang bergeraknya dibandingkan kita membuat ulir dalam. Lebih aman kalau istilah. Ya sekali-kali difilter lah. Saya sampai jam berapa ya? Halo ya. Oke. Sampai 9.30 Pak, 15 menit lagi. Oh gitu. Oke. Ini kita masih bicara ulir tadi ya. Oke, untuk ulir ada yang ditanyakan dulu? Baik, ada lagi? Lanjut ya. Saya Pak, izin bertanya Pak. Siapa? Saya Muhammad Rizky Juliadi Pak. Oke. Gimana? Oke. Untuk penerapan ulir trapesium sama ulir yang kotak itu bedanya apa ya Pak? Saya lagi minum. Ulir trapesium ya biasanya dipakai di ulir penggerak ya, ulir trapesium. Kotak pun juga biasanya juga dipakai di ulir penggerak. Kalau di ulir yang segitiga itu tadi dipakai di ulir sebagai pengikat. Itu inovasi baru. Kira-kira itu tadi yang pengikat murbaut seperti ini itu biasanya pakai ulir segitiga. Kalau ini biasanya pakai trapesium atau yang buttress setengah trapesium. Nah ini digunakan apabila gaya yang bekerja lebih besar terjadi hanya pada salah satu sisi profilnya. Jadi kan kalau setengah trapesium itu kan ya setengah trapesium ya. Ini. Jadi kalau satu sisinya lebih butuh gaya yang lebih besar, itu menggunakan yang buttress. Jadi baik trapesium, buttress atau setengah trapesium ini, yang ini atau yang persegi itu biasanya untuk ulir yang bergerak atau spindle. Gitu Rizky. Oh iya Pak, makasih Pak. Ada lagi? Saya Pak, Iya, siapa? Miftah Pak. Oke, gimana? Kan tadi tuh saya lihat ada ulir ukurannya 10 kali 1/4 kalau nggak salah. Nah, kisarnya tuh 1/4. Nah, ukuran kisar 1/4 itu ukurannya berapa ya Pak? Pertama kali dikembangkan ini. Iya Pak, 1/4.
Ini seperempat dalam inch ya, seperempat inch. Berapa seperempat inch? karena rantainya Berarti kan jarak ini kan dalam bentuk ukurannya saja ya. Penamaan dalam bentuk imperial tadi. Tidak mahal harganya, fleksibel. Jadi seperempat inch ya, berapa senti sih kalau 1 inch? 1 inch berapa mili? Plastik gitu ya. 1 inch Untuk makanan, botol, dan 2,5 ya, 2,54. tutup ininya ya, 2,54. galon 2,54 cm ya, 1 inch. Berarti kalau seperempat inch ya untuk meningkatkan tinggal dibagi aja berapa. material propertisnya, contohnya dia harus fleksibel tapi harus kuat. Jadi sekali lagi ini W ini menunjukkan jenisnya whitwork atau metrik ya. Kalau whitwork itu berarti satuannya itu inch, inci semua. Kalau metrik ya satuannya milimeter ya. Ini adalah diameter terluar 50 dan 99. Lalu kali 2 ini berarti kalau ada pengalinya sendiri ini adalah berarti khusus dia atau ulir halus. Nah 2 atau seperempat ini berarti kan sekali lagi adalah jarak kisar sini atau jarak antar puncak ya. Satuannya ya kalau ini tanpa satuan berarti milimeter, kalau ini inch begitu. Baik Pak, terima kasih. Dia akan mengembang. Jadi masing-masing jenis ini itu ada karakteristiknya. Jadi kalau misalnya Di modul itu juga ada ya. ada yang terapu, ada yang melayang, dan ada yang tenggelam. Di halaman dia membahas dari halaman awal Ini di bawah air. 2 strip 1 ya, sampai dengan 2 strip 17. Nah, itu masih membahas mengenai ulir. Nah, PP homopolimer dan PP untuk tugas kelompok ya, ini saya menyinggung tugas kelompok ya. Saya mintanya tidak seperti gambar seperti ini ya, 2 dimensi. Saya mintanya kalau bisa Anda cari foto biar bisa lebih jelas gitu ya, membedakan. Kalau ini ya memang ini kan teoritisnya bentuknya seperti ini gitu ya. Tapi kalau yang menggambarkan seperti ini gitu ya, sebisa mungkin dalam bentuk foto. Ya, ini untuk yang bagian atau kelompok manapun ya, sama semua. PP juga ini paling banyak diprosesnya. Prosesnya bisa dengan ekstrusi, injeksi, blow, compression, rotation. Oke, ada lagi yang ditanyakan mengenai ulir. Dan mau forming dan aplikasi PP-nya ya tadi plastik, kursi, meja, kabinet, kotak baterai dengan papan bos. 10 menit lagi ya, kita coba membahas mengenai baut dan skrup. Ini apa namanya, jenis plastik PP. Nah ini geometri atau bagian dari sebuah baut ya atau skrup ya. Bisa membedakan itu kalau skrup itu di ujungnya sini ya, di ujungnya sini, di ujung kepala dan di ujung kakinya ya. Kalau skrup itu bentuknya lancip ya. Nah, bagian dari baut itu ada kepala, ada panjang baut ya. Panjang baut itu berarti dari leher ini, kepala ini sampai ke kakinya ya.
Itu panjang baut. Lalu ukuran baut ya misalnya pakai M berapa, berarti yang M10 berarti 10-nya itu adalah diameter terluar ini ya, dari puncak ke puncak. Nah, kalau misalnya baut sendiri biasanya itu diberikan alur di sini ya. Kadang ada alur di sini ya. Biasanya untuk udara ya, pelepasan udara ya, pelepasan udara ya, supaya bisa lebih kencang gitu ya. Nah, detailnya seperti ini. Jadi ini ada panjang batang, ya, ada juga panjang ulir di sini. Ya, ini keterangannya saja, panjang batang, panjang ulir, ya, panjang keseluruhan ya dari baut. Nah, bearing surface bagian kepala bawah baut ini. Ya. Poin adalah bagian ujung baut, tempat bermulanya drat. Kira-kira itu geometri dari bagian dari baut. Nah, ini ada ukuran baut ya. Ukuran besarnya baut ditentukan 3 dari diameter utama, panjang baut ya, dan ukuran kunci pas yang diperlukan untuk memutar baut, yaitu jarak yang diukur sepanjang daerah yang rata di kepala baut. Kunci 8, kunci 10, kunci berapa gitu kan. Tapi kalau ukurannya itu kita pakainya M, kayak diameter utama. Itu kalau yang metrik. Jenis baja yang digunakan untuk membuat baut atau skrup ya, ini menentukan kekuatannya ya, dan juga kegunaannya. Nah, faktor kekuatan ini biasa dikenal dengan grade ya, dan ini ditentukan oleh kekuatan daya rentang atau tensile strength dari baut tersebut. Maksudnya berapa banyak tarikan yang dapat ditahan baut tersebut sebelum patah. Ini kalau diuji ya, atau digunakan. Jadi ada pengujian sebelumnya gitu kan, kalau membuat sebuah baut. Grade sebuah baut ditandai pada kepala baut. Nah, kalau Anda lihat kepala baut itu ada SAE gitu ya. Nah, ini berarti grade-nya seperti itu, dibuat apa, SAE atau ISO ya. SAE itu biasanya untuk satuan imperial, inci. ISO biasanya untuk satuan metrik. Grade ditandai dengan menggunakan cap pada kepala baut. Ini berkisar antara 0 sampai 8. Ya, kalau Anda lihat di kepala baut ada tulisan angkanya, itu bukan angka ukurannya ya, tetapi angka grade-nya. Kadang kan ada 8, ada 10, ada berapa gitu ya. Itu bukan ukuran dari baut. Kadang-kadang ukurannya beda-beda, besar kecil, tapi angkanya sama. Itu bukan menunjukkan ukurannya atau diameter, tetapi menunjukkan grade. Nah, perbedaan kapasitas masing-masing mempunyai penekanan bahwa grade yang berbeda dari baut mempunyai kapasitas ya kegunaan yang berbeda. Ini balik lagi ke kekuatannya. Nah, yang harus diperhatikan, jangan sekali-kali menggunakan baut dengan grade yang lebih rendah sebagai penggantinya. Kalau Anda tidak menemukan gitu
Anda sudah menentukan kekuatannya ini harus bisa ditahan oleh baut yang ukuran sekian, grade-nya sekian. Kalau nggak ada, jangan sekali-kali mengganti di bawahnya. Ya. Harus Anda cari alternatifnya itu menggunakan grade yang sama tapi materialnya berbeda atau material lebih kuat gitu ya. Atau juga grade-nya yang lebih tinggi ya, dari baut yang akan diganti. Dengan misalnya karbon fiber gitu. Nah, ini selain dari angka, terkadang hanya ada goresan seperti ini ya, bukan alur obeng, bukan, tapi goresan seperti ini. Ya, ini semakin besar grade-nya, nilainya, kekuatannya itu semakin besar juga, berarti menahannya semakin kuat. Ini juga ya, Anda bisa lihat ini metrik ya. Sama, ini menunjukkan tanda nomor capnya itu menunjukkan kelas atau grade atau golongan ya. Nah, kalau di metrik biasanya hanya ukuran yang lebih besar dari 4 mili yang dikasih cap ya, cap untuk grade di kepalanya. Nah, ini biasanya kalau Anda pernah lihat ya, kalau Anda nanti lihat di kepalanya itu ya, ada seperti ini. Ini bukan menunjukkan ukuran dari bautnya sendiri gitu ya, tapi kelasnya atau grade-nya. Ini seperti peralatan kimia yang tahan, misalnya zat kimia, zat kimia yang bagus, kemudian pipa-pipa air. Nah, ini jenis-jenisnya ya, jenis dari baut ya. Baut yang tidak seluruhnya berulir atau baut yang seluruhnya berulir ya, ini berat atau ulir penuh ya. Ini bisa dinamakan dengan cap screw atau skru kepala. Nah, ini yang dinamakan dengan stud tadi ya, bedanya stud dengan baut. Jadi stud tidak berkepala dan tapi dia berdrat pada setiap ujungnya. Biasanya terdiri dari drat yang berbeda ya. Misalnya yang satunya metrik biasa, yang satunya halus gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan kegunaan studnya. Nah, ini ada baut berkepala bulat. Dia PC itu mempunyai kekuatan ya, karena mempunyai bagian dari tangga yang bentuknya persegi untuk menahan baut. Ya, ini untuk menahannya. Ini dapat digunakan mengikat lantai kayu dari bodi truk atau untuk besi bengkok. Jadi ini untuk menahan di lubangnya. Lalu yang dikencangkan adalah murnya. Ini bentuknya metal thread, garter bolt, grub, screw, self tapping screw, baut U. Nah, ini untuk pegangan atau penahan per daun ya, kalau di kendaraan atau di mobil, truk, bus. Kenapa dia pakai per daun? Biasanya karena lebih kuat ya, lebih bebannya yang ditahan itu lebih kuat. Nah, pengikatnya itu biasanya antara kan terdiri dari banyak daun-daun per itu ya. Nah, diikatnya dengan ini. Atau knalpot, ini biasanya juga pakai model seperti ini. Cutter pin, lalu baut baterai, stud juga masih, plug bolt,
Kalau tadi berdasarkan jenisnya, ini berdasarkan kepalanya. Nah, ini harus yang Anda perhatikan. Coba Anda lihat baik-baik, ya, baut berkepala 1 sampai dengan 12 harus bisa Anda bedakan dan harus Anda kenal namanya. Nih ya, saya ingatkan. Ya, jadi Anda coba cocokkan, oh nomor 1 adalah baut segi 4, bentuknya seperti ini. Baut nomor 2 bentuknya seperti ini adalah baut segi 6, ya, kepalanya ini segi 6. Lalu ada baut silinder dan seterusnya sampai dengan baut bulat datar. Ini berdasarkan kepalanya, ya, kepalanya. Ini ciri khusus, baut batang, baut tanam. Ini penambah. Maaf Pak, untuk waktunya sudah selesai Pak. Ya, sedikit ya. Oke, baik Pak. Baut. Nah, ini berdasarkan pengencangannya tadi, ya. Ada alur, ada baut kembang. Jadi jangan biasanya kalau kita nyebutnya itu plus minus ya. Tapi ini kalau yang seperti ini adalah baut alur, kalau yang seperti ini plus ini baut kembang. Lalu ada baut inbus, ini biasa pakai kunci L, pengencangannya dari dalam. Ya. Ini bentuk ujung, tadi bentuk kepala, ini bentuk ujung. Anda harus tahu juga pembedaan baut berdasarkan bentuk ujungnya. Nah, ini berdasarkan penggunaannya. Ya. Ada baut pemegang, penahan, penepat, penutup. Ya. Ada banyak lainnya ya. Penggunaannya seperti ini. Nanti Anda bisa baca sendiri. Contohnya misalnya akrilik, akrilik itu PNMA dan segala-macam. Itu hampir sama, cuman nah, ini untuk grade-nya ya. Grade-nya kalau dituliskan di sini baik di atas atau di samping, Anda bisa lihat di sini. Angka pertama dikalikan 100, nah berarti ini kekuatannya 800, kekuatan patah. Kalau kekuatan mulur, angka pertama dikalikan angka kedua dikalikan 10 Newton per milimeter persegi. Ini menjadi kekuatan mulurnya. Nah, itu kalau Anda mau hitung berapa sih kekuatannya dari cantuman grade tersebut yang ada di kepala baut. Ini contoh baut penggerak ya. Nah, itu. Jadi saya sampai dengan baut ya. Hari ini kita sedang membahas mengenai ulir dan baut. Nanti hari Jumat Anda bisa belajar sendiri mengenai mur sampai dengan ring washer ya. Dan di sini juga ada mengenai proses pembuatan baut atau pembuatan ulir. Ulir dalam dan ulir luar ya. Ulir luar itu menggunakan thread ya, snake. Kalau ulir dalam menggunakan apa namanya? Apa sih namanya? Jadi lupa sih. Snake dan tap. Oke. Ya, betul. Oke ya, gitu ya. Untuk pertemuan hari ini itu saja yang bisa saya bagikan. Jadi nanti di hari Jumat Anda bisa belajar mandiri dan mengerjakan tugas. Dan untuk kalau ada pertanyaan atau discuss, nanti boleh kita lewat Google Classroom. Anda cantumkan pertanyaan di situ sebagai diskusi di setiap bagian materi ya. Jelas begitu untuk hari ini ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan pertemuan hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua ya. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya, dan besok Jumat belajar mandiri ya, tetap dianggap sebagai masuk ya. Nanti saya kirimkan link absensinya. Gitu, terima kasih rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sama, terima kasih. banyak konteksnya ya. Jadi
pewarnaan biasanya dilakukan dengan plastik yang sama yang warnanya beda. Contoh,